Krisis iklim dan bencana alam yang makin sering terjadi menempatkan Indonesia pada posisi yang rawan. Dalam World Risk Index 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga negara dengan risiko bencana tertinggi setelah Filipina dan India. Posisi ini menggambarkan betapa besarnya paparan kita terhadap bencana alam, termasuk yang diakibatkan perubahan iklim. Namun, risiko ini tidak dialami secara merata, baik antar wilayah maupun antar kelompok sosial. Tingkat kerentanan di berbagai wilayah di Indonesia cenderung tetap tinggi dari tahun ke tahun, bahkan meningkat di beberapa wilayah. Sementara itu, meski tinggal di wilayah yang menghadapi krisis iklim yang sama, kelompok miskin dan rentan menanggung dampak lebih berat karena daya tahan dan sumber daya mereka terbatas. Pada akhirnya, kita memang menghadapi badai iklim yang sama, tetapi berlayar dengan bahtera yang berbeda. Berbagai penelitian Semeru menunjukkan bahwa perubahan besar yang tidak dirancang secara inklusif seringkali justru memarginalkan kelompok yang paling rentan. Di wilayah pesisir lokasi penelitian Semeru, banjir rob kini terjadi hampir setiap bulan, padahal sebelumnya hanya 3 hingga 4 kali setahun. Peningkatan gelombang ekstrim dan genangan air membuat warga sulit bekerja, sementara vegetasi pesisir banyak yang rusak. Dampaknya pun berantai. Pelaku wisata kehilangan turis, budidaya rumput laut gagal panen, dan nelayan kecil tak bisa melaut karena kehilangan aset penghidupannya. Di wilayah pertanian, kemarau panjang mengakibatkan bibit sulit tumbuh, tanaman mengering, serta gagal panen meluas bahkan berulang. Petani pun terus kehilangan pendapatan. Malah tak jarang mereka yang sebelumnya tidak tergolong miskin, kini justru jatuh miskin. Dengan penghidupan yang rapuh, akses terhadap layanan dasar yang terbatas, serta kebijakan yang kadang tidak berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan, guncangan iklim dengan cepat berubah menjadi krisis penghidupan. Masyarakat berupaya bertahan dengan berbagai cara, dari meninggikan rumah untuk menghadapi banjir rob dan abrasi, hingga mencari sumber penghidupan baru guna menambal kehilangan pendapatan akibat gagal panen dan sulit melaut. Inisiatif-inisiatif lokal juga bermunculan, seperti gerakan komunitas menanam mangrove, pengembangan ekowisata, dan penguatan solidaritas warga. Namun, hasil penelitian Semeru menunjukkan bahwa banyak dari upaya tersebut melemah karena minimnya dukungan. Inisiatif warga seringkali terbentur kebijakan yang tidak inklusif dan akses ke sumber daya yang timpang. Di saat yang sama, berbagai kebijakan lingkungan berskala besar hadir untuk menjawab krisis iklim. Dari transisi energi menuju net zero emission pada 2060, hingga perluasan kawasan konservasi untuk memulihkan ekosistem serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Kebijakan-kebijakan tersebut seharusnya menjadi peluang untuk melindungi lingkungan sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Namun, peluang itu sering gagal terwujud karena pelaksanaannya belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat yang terdampak. Perluasan kawasan konservasi di wilayah pesisir kerap membuat masyarakat kehilangan sumber penghidupan karena mereka tidak dilibatkan secara bermakna dalam perencanaan dan pengelolaannya. Sementara itu, penutupan tambang dalam rangka transisi energi sering berlangsung tanpa dukungan yang memadai bagi pekerja dan masyarakat sekitar untuk beralih ke sektor lain. Alhasil, masyarakat yang seharusnya memperoleh manfaat justru menanggung beban terbesar karena kelembagaan yang lemah dan dukungan adaptasi yang terbatas. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang tidak adil justru mempersempit ruang bagi kelompok miskin dan rentan untuk bangkit. Semua ini memperlihatkan satu pola yang serupa. Ketika masyarakat miskin dan rentan lebih mudah terguncang oleh bahaya iklim, kelembagaan yang tidak inklusif justru melemahkan kapasitas adaptasi mereka sehingga memperparah kerentanan terhadap berbagai risiko guncangan. Akibatnya, terjebaklah mereka dalam lingkaran kemiskinan yang terus berulang. Pertanyaannya kemudian, bagaimana membangun sistem dukungan yang benar-benar inklusif dan transformatif, yang bukan hanya melindungi masyarakat miskin dan rentan, tetapi juga membuka peluang dan menjamin keberlanjutan kehidupan.